kan kita udah masuk ke bulan Ramadan nih. Nah, sebelumnya mau nanya dulu nih, gimana kabar puasanya? Ya, insya Allah pada produktif ya gitu. Jadi di sini teman-teman, kita dari UKM MTQ mengadakan sebuah agenda yaitu podcast ya. Dan juga di sini memberikan beberapa pertanyaan dan juga informasi yang sangat penting untuk teman-teman gitu. Karena bulan puasa maka harus produktif. Jadi ini di sebelah saya ini udah ada narasumber yang sangat luar biasa loh teman-teman. Ini orang yang sangat berkompeten di bidangnya. Kenapa nggak tahu? Di bidangnya yaitu di UKM MTQ gitu ya. Nah mungkin kita kenalan dulu ya sama narasumbernya gitu. Nah mungkin bisa perkenalan dulu Mas. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk nama saya sendiri adalah Muhammad Romli. Saya alhamdulillah baru lulus kemarin. Nah, ini ada kegiatan dari teman-teman kita, podcast ya. Semoga nanti podcast ini juga bisa menjadi amal jariah kita sebagai penyaluran ilmu. Amin. Nah, Ya Rabbal Alamin. itu aja mungkin. Mungkin saya kepo nih sama moto hidupnya Mas Romli. Gitu ya. Mungkin bisa disampaikan dulu apa moto hidupnya nih Mas Romli biar kita bisa termotivasi gitu. Oke. Kalau moto hidup secara spesifik dari saya sendiri sih kayaknya belum ada, tapi saya memegang katanya Rasulullah. Masya Allah. Katanya beliau gini, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi diri kalian sendiri atau lingkungan kalian sendiri. Wih, Masya Itu Allah. sih menjadi Masya motivasi Allah. kita. Masya Allah, tepuk tangan online. Karena kan kita terbatasi oleh ya pandemi ya gitu. Nah, jadi di sini tuh Mas Romli ini tuh ada apa ya tema yang sangat dekat sekali dengan milenial sekarang gitu dan juga berhubungan dengan media. Nah, temanya itu terkait dengan hoax ya. Nah, jadi kalau pembahasan sekarang ini kita akan membahas mengenai perangi hoax, puasa dari fitnah dan dari kata-kata yang bohong. Pasti Mas Romli juga tahu ya terkait dengan berita hoax yang sangat menyebar luas sekali di sosial media gitu. Bahkan ya sampai para netizen ya, netizen Indonesia ya, kita juga netizen sih gitu. Kita juga netizen ya, kita tuh kayak nggak bisa membedakan itu apa sih berita yang benar dan berita yang hoax. Saking boomingnya sekali gitu hoax itu. Dan menurut Mas Romli kira-kira menanggapi kasus seperti itu tuh gimana? Iya. Jadi kan gini, kita sudah tidak bisa mengingkari adanya kita hidup bermasyarakat sebagai katanya di ilmu sosiologi itu the man is member of social, itu tidak bisa mengingkari dengan adanya interaksi antara satu sama lain. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita berinteraksi sama seseorang ataupun secara personal ataupun secara komunal, itu kadang ada sesuatu yang sifatnya tidak benar. Iya. Nah, atau kita kenal dengan kalau bahasa zaman sekarang hoax. Nah, ini menjadi masalah besar dan menjadi apa ya circle bagi manusia modern yang menjadikan degradasi akhlak. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, hoax itu sudah terjadi udah lampau gitu. Iya. Bahkan kalau kita lihat di zamannya Baginda Muhammad SAW itu terjadi. Ketika itu, misalnya Ibunda Aisyah, ketika beliau itu hijrah, beliau juga kena korban hoax, karena dituduh berzina dengan sahabat. Nah, makanya ketika itu ada turun hadis atau turun Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inja'akum fasikun fatabayanu, naba'im bi fatabayanu. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika ada orang fasik, fasik ini mungkin karena orang yang suka hoax, maka kita harus apa yang dilakukan? Fatabayan. Untuk mengkonfirmasi benar enggak sih? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu di zamannya Ibunda Aisyah, di zamannya Rasulullah SAW. Nah, seperti demikian. Masya Allah ya, jadi memang yang disampaikan oleh Mas Romli ini tuh pernah juga saya dengar ceritanya Mas ya terkait dengan yang Ibunda Aisyah difitnah itu kan padahal beliau sebenarnya kan tertinggal oleh pasukan kalau nggak salah ya seperti itu gitu. Dan Masya Allah sekali memang dari dulu ya teman-temannya hoax itu tuh udah ada gitu kan, cuman
dulu itu Rasulullah itu memberikan contoh gitu loh, teladan yang baik gitu, bagaimana caranya kita untuk menanggapi hoaks kayak gitu kan. Cuman karena memang sekarangnya itu kan ya nggak tahu ya, apa mungkin karena sosial medianya ya, atau mungkin ya terlalu banyak kasus-kasus hoaks yang terjadi gitu kan, makanya itu nggak bisa dibendung gitu loh. Betul. Nah, kalau dari segi ini Mas, kalau dari segi apa ya, misalnya saya kan mahasiswa nih gitu kan, dari segi mahasiswanya itu saya ini kan kaum intelektual, ya seharusnya kan saya bisa punya pemikiran yang ini dong, bisa membedakan lah, mempertimbangkan lah kira-kira mana sih yang hoaks, mana sih yang enggak gitu. Nah kalau dari Masnya sendiri gimana gitu loh, mungkin ada memberikan ide atau masukan kepada para kaum intelektual seperti saya gitu, untuk bisa membendung gitu adanya hoaks ini di tengah-tengah masyarakat gitu Mas. Sebenarnya kalau kita, bagaimana sih sikap kita sebagai pemuda muslim, apalagi seperti Kiki bilang tadi, sebagai seorang yang intelektual atau cendekia. Jadi kalau kita tahu, saya kembali lagi kepada sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sebelum diutus sebagai Rasulullah, beliau terkenal dengan sifat apa Ki? Al-Amin. Al-Amin ya. Al-Amin. Sifat Al-Amin ini adalah dapat dipercaya. Sementara hoaks itu adalah konotasi negatif daripada hoaks ini, Al-Amin sendiri. Kita sebagai kaum milenial, utamanya sebagai pemuda atau pemudi muslim, sebenarnya kita harus punya beban moral atau tanggung jawab moral. Ada sosok yang uswatun hasanah, dia mempunyai sifat Al-Amin. Nah, ketika ada sifat Al-Amin, maka aktualisasinya adalah kita menyadari sebagai individu mengamalkan sifat Al-Amin dengan tidak mengatakan hal-hal yang berbau bohong. Nah, ini yang menjadi poin ya, atau center point, bahwasanya kadang kita kehilangan kesadaran Ki. Kita sudah, apalagi zaman sekarang kan, zamannya Instagram, Facebook, YouTube, kita kehilangan kesadaran. Seakan-akan kita itu tidak bisa memilah kebaikan dan keburukan. Semua menjadi mentumpuk jadi satu dalam sebuah lingkup kebudayaan besar, yaitu kebudayaan modern. Nah, ini menjadi, menurut saya sih harus kita punya giroh Al-Amin. Nah, gitu. Al-Amin yang memang kita harus tumbuh suburkan dalam diri kita. Kemudian adalah ketika kita punya tanggung jawab moral tentang sikap ini, maka kita juga akan menjaga lisan. Yang ada, lisan kita ini adalah menjadi tanggung jawab. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidaklah yang diucapkan kita itu kecuali ladaihu raqibun atid, ada yang menyatat. Kesadaran ini, kesadaran spiritual yang ada dalam cendekia atau setiap muslim, itu menjadi modal kita untuk sadar. Benar banget. Apalagi katanya Rasulullah SAW, beliau mengatakan begini, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu dari penjagaan lisan. Sekarang kita manusia modern, utamanya anak milenial, itu sudah kehilangan arah ini. Garis-garis seperti ini udah hilang. Karena mereka tidak tahu atau kehilangan, maka ngomong seenaknya sendiri kalau di dunia nyata, kalau di dunia maya ngetik seenaknya sendiri. Tanpa tahu ini benar. Nah, mungkin itu sih yang kita harus lagi-lagi kita perhatikan sebagai seorang yang katamu intelektual. Terlebih itu sebagai pengemban ilmu. Iya, benar. Benar banget ya yang disampaikan oleh Masnya ini. Kalau misalnya ya kita sebagai kaum intelektual ya tentunya, terutama apalagi kita tuh adalah pemuda muslim. Betul. Ya otomatis harusnya kita tuh ya udah mencontohkan Rasulullah ya kan, paling utama. Rasulullah udah memberikan contoh yang terbaik gitu kan, memiliki sifat yang amanah. Ya berarti kan kita harus mencontoh gitu apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Cuman ya kalau sekarang ini ya mungkin bisa dikatakan ya Mas ya beban moral atau memang krisis moral gitu kan. Jadi banyak memang kaum intelektual tuh juga yang mereka tuh masih belum bisa mempertimbangkan gitu loh Mas, mana yang benar dan mana yang salah gitu. Kebanyakan itu ikut arus bisa jadi ya, atau mungkin karena kebudayaan ya dari barat bisa jadi. Nah seperti itu gitu. Nah
saya mau tanya lagi nih Mas, ini terkait isu yang memang sedang viral sekarang ya, yaitu tentang pemboman, masih tahu ya? Pemboman, oke. Pemboman yang sangat viral banget ya. Sampai ya, mungkin saya lihat di Instagram itu kan ya banyak sekali yang mereka tuh nge-share foto-foto orang yang melakukan pemboman itu, tapi Betul. rata-rata tuh Muslim gitu loh Mas. Maksudnya bercadar, kemudian memakai berjenggot dan lain-lain gitu. Itu yang ditampakkan di sosial media gitu. Nah kan ini kan sebenarnya kan belum pasti kan siapa sih yang kemudian menjadi ibaratnya orang di balik hal itu gitu. Nah tapi tuh udah beredar di media gitu loh, kayak jatuhnya tuh malah Islam yang kena, Islam yang salah dan lain-lain. Islam yang ibaratnya intoleran lah ya, melakukan terorisme lah dan lain-lain gitu. Nah itu kira-kira tanggapan Mas tuh gimana gitu loh terkait hal tersebut gitu. Iya, jadi tentang pemboman ya, yang di Makassar ya, Ki? Iya, Makassar ya? benar. Jadi kita memang di sini juga, saya takutnya sih gini, Ki. Ada yang memang itu disengaja, kemungkinan pertama adalah disengaja. Disengaja dalam arti untuk menyebutkan orang Islam. Iya. Paham ya sih, nggak sih? Iya, benar. Ini yang menjadi masalah. Yang kedua, memang itu ada gerakan-gerakan radikal. Kita juga tidak bisa memungkiri, saya tidak akan mengatakan Islam, semua agama ada orang Islam demikian. Iya, benar. Entah itu mohon maaf, dari kalangan Nasrani, dari kalangan Hindu, dari kalangan semua agama itu ada, termasuk dari Islam. Kemungkinan ada yang seperti itu. Tapi yang saya sayangkan ketika kemungkinan kedua tadi itu, ini adalah sebuah framing gitu, Ki, yang ingin menyudutkan umat Islam. Dan parahnya, ketika kita itu adalah framing, justru yang meramaikan itu orang Islam sendiri. Bahkan Kiki tadi ngomong, kaum intelektual juga ikut arus. Iya. Ya nggak sih? Iya. Dengan menge-share di Instagram, di Facebook, dan di pokoknya media sosial ya. Ini jadi masalah. Seakan-akan kaum intelektual sekarang itu adalah cacat logika sehat. Nah, Itu. bagus banget ya kata-katanya. Cacat logika sehat. Padahal ketika kita tadi udah diomongkan, ketika kita udah ada informasi, apa yang harus dilakukan? Fatabayan. Tidak ada pilihan bagi kita. Selain kita cross check. Kelemahan milenial sekarang adalah dia adalah orang yang lemah atau bosan atau memang nggak mau mencari kebenaran itu sendiri dan tergesa-gesa. Orang-orang sekarang tergesa-gesa. Misalnya di kasus pemboman itu, Ki, misalnya berapa menit tuh? Mungkin 10 menit. Orang-orang itu udah bondong-bondong nge-share ataupun menanggapi, bahkan mohon maaf sumpah serapah. Nah ini orang Muslim atau enggak sih? Saya kadang gimana ya, Bu? Oh ya, kadang ini Muslim enggak sih? Kok ada yang begitu? Yang diserang bukan personal orang yang salah, oknum, tapi Muslimnya, atau Islamnya itu, benar. Maka ketika ada demikian kita juga akan bertanya sih, iyakah ini orang Muslim? Nah, itu. Atau memang benar orang Muslim yang dia punya pemikiran radikal, tapi kita juga ke bawah arus. Nah itu sih yang kita memangnya sebenarnya juga nggak punya hak prerogatif untuk menentukan ini salah, ini benar. Tapi setidaknya akal sehat itu kan memodali kita untuk memilah tadi itu. iya. Nah, lagi-lagi ya kembali ke kita, jangan tergesa-gesa ketika ada hoax, ketika ada berita, entah itu benar, Ki. Misalnya itu kita pasti itu benar, kita tidak boleh yang namanya tergesa-gesa. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita nge-share di grup atau bahkan di grup keluarga mungkin ya, ada kan itu ayah kita, paman kita, hal-hal yang belum pasti, bahkan udah pasti itu hoax, itu tetap berapa bulan ke depan masih eksis di grup-grup WhatsApp kita. Itu menjadi hal-hal yang menurut saya sih kita harus sadar, Ki. Nah, itu sih, Ki, yang perlu kita perkuat adalah nilai. Nah, sementara nilai kita adalah ya kalau kita bicara Al-Quran, nilai kita adalah Al-Quran itu sendiri. Makanya ketika kita mengframe sebagai seorang Muslim, tidak jauh-jauh langkah kita dari Al-Quran. Udah itu aja.
turunnya Al-Quran ya hadis itu. Apalagi tentang hoax ini tadi. Berarti poinnya teman-teman dapat nggak? Jadi ya poinnya tadi itu ya kita tuh harus meng-cross check, ya kan bener ya Mas ya, bener-bener harus meng-cross check gitu loh setiap informasi yang didapatkan, entah itu mungkin dari teman atau mungkin dari Betul. sosial media gitu. Nah itu betul-betul harus di-cross check teman-teman ya, karena itu juga apa ya yang memang diajarkan dalam agama Islam. Betul. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Betul. Nah kalau terkait dengan intoleran Mas, kan ada tuh kan beberapa orang yang menyatakan bahwa kasus ini itu karena memang Islam itu ya sikapnya memang intoleran gitu dengan agama lain gitu ya. Mungkin bisa lebih ke arah radikalisme lah dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali ya pernyataan-pernyataan seperti di sosial media gitu. Nah, itu gimana kira-kira Mas tanggapannya? Minum dulu ya Mas ya. Saya minum dulu teman-teman ya. Mohon bersabar. Iya, tentang apa ya? Dicap apa ya bahasanya itu, umat muslim itu udah diberi julukan ya intoleran di negeri kita yang mayoritas gitu. Udah mayoritas tapi menjadi kayak minoritas. Iya bener. Jadi adanya sebutan itu, umat muslim intoleran, umat muslim itu radikal, umat muslim itu teroris. Bahkan ada sekelompok atau personal ya, dia itu sebagai seorang yang dia aktif banget di media sosial, dia juga mengatakan agama Islam gitu, tapi dia mengatakan Islam itu teroris atau agama Islam itu menyumbang teroris. Apa ya bahasanya ya? Islam itu melahirkan teroris. Ini dari agama Islam. Pemuda. Nah, ini masalah juga. Menurut saya, kalau kita kepingin tahu Islam yang sebenarnya, itu kita harus belajar memang. Saya tidak yakin kepada orang-orang yang mengatakan intoleran atau radikal, dia udah belajar sebenarnya tentang Islam. Kalau kita lihat Rasulullah, pernah Rasulullah SAW itu dia itu punya kebiasaan ketika sama Bunda Aisyah, ketika udah pagi, udah sholat atau punya aktivitas keagamaan beliau pergi ke pasar gitu. Nah, ke pasar di pojok misalnya di sini ya, di pasar Dinoyo mungkin di sini, atau di Langgeng Sari, ada di pojok sana orang yang ngemis. Ngemis, tahu kan ngemis apa ngemisnya bahasanya? Minta-minta ya? Orang minta-minta. Ya, benar. Tapi orang minta-minta ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang bencinya Masya Allah terhadap Rasulullah. Bahkan kesehariannya beliau itu tidak lepas dari mencaci Muhammad. Muhammad kadzabun, Muhammad pembohong, Muhammad seorang yang syihrun, penyihir, atau kahin, dukun. Itu seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau setiap pagi mengunjungi seorang Yahudi ini, dan apa yang terjadi? Menyuapi orang ini. Setiap hari disuapi. Sambil mendengarkan cacian orang Yahudi ini. Muhammad kadzabun, Muhammad, apa yang pokoknya yang kalau sekarang ini, apa ya, jelek lah. Iya. Nah, itu cerminan Rasulullah. Saya kira orang-orang yang mengatakan Islam intoleran, radikal, itu tidak tahu hal yang demikian. Bahkan secara konsep negara, teman-teman, Rasulullah itu mengamalkan hal yang rahmatan lil alamin. Wa ma nazzalna 'alaika illa rahmatan lil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu ketika mendirikan negara Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah? Melindungi semua agama. Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi. Dalam satu piagam namanya Mitsaqul Madinah. Ini sebelum muncul charter-charter di Eropa, dengan konsep yang sama Rasulullah SAW ratusan tahun, abadan, ya, berapa abad itu sudah apa ya, menginisiasi dengan Madinah Charter untuk menyatukan sebuah perbedaan. Makanya ketika kita punya akal sehat, sangat tidak mungkin ketika ada orang Islam sendiri mengatakan intoleran. Iya. Ya nggak sih? Aneh ya. Aneh banget. Kedengerannya tuh aneh. Ataupun ketika ada orang non-muslim, kalau dia tahu tentang nilai-nilai Islam, itu nggak mungkin dia mengatakan intoleran. Ada namanya itu, seorang orientalis namanya Huntington Ruskin Gibb namanya. Alexander Ruskin Gibb. Beliau mengatakan Islam itu tidak hanya sekedar sebuah teologi,
teologi dalam arti keyakinan, tapi Islam itu adalah peradaban yang besar. Dalam arti semua kedamaian, keharmonisan itu diatur dalam Islam. Ini seorang orientalis yang kita mengatakan kafir, yang mungkin dalam tanda petik kafir, itu tahu hal-hal nilai itu karena mereka belajar Muhammad itu. Bahkan Kiki juga tahu kan, dari 100 orang yang terbaik berpengaruh di dunia, siapa yang pertama? Nabi Muhammad SAW. SAW. Itu siapa yang nulis? Orang kafir. Karena mereka tahu nilai-nilai. Maka mungkin saya sih kepinginnya bagi teman-teman yang memang kayak sih meragukan nilai Islam. Sekarang ini udah memang apa ya? Ada sekuler. Banyak sekali yang Betul. terjadi. Itu ya sadar lah, ayo belajar agama ini yang benar, baru ente bisa mengkritisi. Sekarang yang jadi masalah intelektual, yang mengakunya intelektual nih, nggak belajar agama dengan baik, tapi mengkritisi agama. Ya munculnya ya hoak intelektual. Wis, keren ya bahasanya ya. Hoak intelektual. Jadi karena hoak intelektual, dia menciptakan sebuah opini besar, mempengaruhi orang-orang kecil, Ki. Ini harusnya tidak terjadi kepada cendekia muslim. Iya. Gitu. Benar, Masya Allah sekali ya. Saya di sini pun juga mendapatkan berbagai macam ilmu dari Masnya gitu kan. Tadi sempat nyinggung ya bahwa sebagai kaum intelektual ya pastinya ya kita tuh memang harus benar-benar untuk apa ya, manfaatkan potensi yang kita punya ya Mas ya. Betul, untuk betul. apa? Untuk tidak mudah terpengaruh gitu loh dengan isu-isu yang beredar sekarang gitu. Kita harus mengkaji lebih dalam lagi, kita harus meng-cross check. Tadi bahasanya apa? Tabayun ya Mas ya? Harus Tabayun. benar-benar tabayun gitu. Biar apa? Biar kita sebagai kaum intelektual ini pun juga bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat. Betul, gitu kan. betul. Bisa memberikan apa ya, informasi-informasi yang positif kepada masyarakat juga. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman ya, kita harus bijak dalam memberikan bijak dalam berperilaku, kemudian bijak dalam menanggapi isu-isu tersebut ya. Kemudian juga kita harus selalu untuk bertabayun dan lain-lain. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, mungkin Masnya punya tips ya atau trik yang mungkin bisa diberikan ya kepada kami, para pemuda gitu ya, atau kaum-kaum intelektual supaya apa? Supaya nantinya kita tuh tidak lagi gitu loh mudah terpengaruh oleh isu-isu hoax yang beredar gitu. Betul. Atau mungkin kira-kira gimana sih caranya nih kita memanajemen sosial media misalnya ya, sosial media supaya kita tuh mampu gitu loh untuk menggunakan sosial media dengan ranah-ranah yang positif. Nah, kayak gitu Mas. Nah, itu mungkin Masnya punya tips atau trik yang bisa diberikan. Kalau tips dan trik ya mungkin tadi kita udah bicarakan, tapi kita bisa simpulkan ya. Sebenarnya teman-teman, yang paling jadi center point adalah menjaga lisan. Kalau secara dunia nyata mungkin, seperti aku ketemu kamu, Ki, itu menjaga lisan aja udah cukup. Tapi kalau dunia maya, itu menjaga ya ngetik ya mungkin. Sekarang jari kita ini menjadi dosa banyak nih jari kita nih, karena hal-hal yang sifatnya Dosa jariah ya bisa dikatakan. Iya, dosa jariah. Ya mungkin kita menjaga apa yang kita harus ketik di media sosial, apa yang kita harus omongkan kepada teman-teman ini apa. Jangan sampai kita berperan dalam menyuburkan apa tadi dosa jariah itu. Nah ini, cara ngomong, cara ngetik, cara berpikir juga penting. Nah ini harus diimbangi gitu. Terus yang kedua adalah kita harus tahu gitu, jangan tergesa-gesa. Ada informasi dikit Langsung di-share. Ada informasi dikit di-share. Bahkan di lingkup kita pribadi aja, mohon maaf, kadang kita hal-hal yang kecil langsung diomong ke teman, apa yang terjadi? Fitnah kan? Iya, benar. Fitnah ini berawal dari ghibah tadi tuh. Mohon maaf, ini di kaummu kayaknya ini. Iya, benar. Saya pun merasa seperti itu. Gitu ya? Atau jadi korban kamu? Sering sih, Mas. Ya, ini karena ketergesa-gesa, misalnya saya sendiri lihat Kiki, langsung disimpulkan. Kiki ini orangnya judes apa. Padahal saya sendiri belum dekat sama Kiki, belum tahu Kiki seperti apa, tapi udah disimpulkan.
jangan mudah menyimpulkan sesuatu, jangan tergesa-gesa. Nah, ini menjadi penyakit sekarang, Gi. Penyakit milenial sekarang, tergesa-gesa. Itu. Kemudianlah sadar dirilah, kita ini muslim yang mempunyai nabi, yang nabinya itu Al-Amin. Kita punya tanggung jawab moral dan beban moral bahkan untuk menjaga Al-Amin ini. Menjaga Al-Amin itu menjadi apa ya, cermin kita. Kita punya Nabi Muhammad SAW, siapa lagi? Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati rasul. Aku tinggalkan 2 perkara, kata Rasulullah. Ketika engkau berpegang teguh dalam 2 perkara itu, tidak akan sesat selama-lamanya, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini Rasulullah ini sebagai poin kita untuk uswah kita sebagai seorang muslim. Nah, mungkin itu sih, agar berhati-hati teman-teman untuk melihat hoax ini. Iya, benar. Jangan gegabah. Jadi ya gini ya berarti ya Mas ya, berarti hoax itu ibaratnya kayak satu modal ya, kalau ketika kita tuh nggak bisa menjaga, kita tuh Betul. malah berinvestasi dosa jariah Dosa gitu. jariah. Nah mungkin singkatnya seperti ya, jadi teman-teman ya tadi udah disampaikan, wah panjang kali berkali tinggi ya oleh Mas yang di sebelah saya ini yang ganteng. Jadi ya yang bisa kita petik ya teman-temannya ya, dan juga di bulan suci Ramadan ini ya pasti kita juga menjaga hati kita ya, menjaga tingkah laku perbuatan kita gitu. Jadi memang teman-teman harus hati-hati dengan bahaya hoax kayak gitu ya, benar-benar harus di cross check dulu beritanya. Betul, ya betul. Kemudian jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang beredar ataupun perkataan orang lain ataupun tulisan-tulisan yang ada di sosial media, jangan mudah terpengaruh. Jadi benar-benar harus disurvei terlebih dahulu ya seperti Betul. itu gitu. Jadi ya tetap semangat ya teman-teman dalam puasanya ya, dan juga jangan lupa selalu melakukan hal yang positif. Betul. Produktif mungkin, Ki. Ya bisa jadi juga sih. Jadi positif dan produktif ya, tentunya seperti itu. Dan juga jangan lupa tetap jaga ibadahnya. Betul. Karena di bulan puasa ini kan pasti kita berlomba-lomba ya dalam Betul, melaksanakan betul. ibadah. Tapi Betul. sih harapan saya sih jangan puasa aja teman-teman. Setelah puasa pun juga harus seperti itu, tetap dijaga Betul, ibadahnya betul, gitu ya. Mungkin itu dari saya ya, dan juga terima kasih juga ya kepada Masnya yang sudah hadir di sini ya, menyempatkan waktu dan juga berbincang-bincang bersama seperti itu. Jadi ya terima kasih juga kepada Masnya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya menjadi berkah dan juga bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya Kiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh.